Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini, saya Cindy Gitawanti ingin menjelaskan tentang materi dan perubahannya. Materi dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Benda yang tergolong materi yaitu air, udara, tanah, meja, dan lain sebagainya. Cahaya dan sinar matahari bukan materi karena tidak menempati ruang. Nah, sekarang kita masuk pada wujud materi. Berdasarkan wujudnya, materi dikelompokkan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Padat yaitu mempunyai bentuk yang tetap dan volumenya juga tetap. Contohnya batu, meja, kursi, dan lain sebagainya. Nah, kalau cair mempunyai bentuk yang sesuai dengan tempatnya dan volumenya juga tetap. Contohnya yaitu air. Dan yang ketiga yaitu gas, mempunyai bentuk yang sesuai tempatnya dan volumenya berubah-ubah atau tidak tetap. Contohnya oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Perubahan materi. Wujud materi tidak selalu tetap. Setiap materi yang mendapatkan perlakuan pasti akan mengalami perubahan, baik perubahan bentuk maupun perubahan wujud. Perubahan ini dapat berlangsung secara fisika dan juga kimia. Perubahan secara fisika dengan ciri-ciri tidak terbentuk zat jenis baru. Zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula, hanya diikuti oleh perubahan fisik saja. Contohnya, pada gambar berikut ini, yaitu lilin yang sedang meleleh. Merupakan contoh dari perubahan fisika. Dan pada gambar selanjutnya juga ada bentuk-bentuk atau perubahan dari wujud fisika. Contohnya dari padat ke cair dinamakan melebur. Nah, sekarang kita masuk pada perubahan kimia. Dengan ciri-ciri yaitu terbentuknya zat jenis baru. Zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula, diikuti oleh perubahan sifat kimia melalui reaksi kimia. Dan yang keempat, terjadinya perubahan warna. Contohnya pada gambar berikut ini, yaitu pada gambar kayu yang sedang dibakar. Setelah kayu dibakar, maka akan mengalami perubahan warna dan menjadi arang. Arang tersebut tidak dapat kembali ke bentuk semula menjadi kayu. Dan contoh yang kedua yaitu pada gambar buah yang membusuk. Seperti buah pisang ini mengalami pembusukan dan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Dan pisang ini juga mengalami perubahan warna. Faktor perubahan sifat materi. Perubahan sifat materi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu pembakaran, yang kedua yaitu perkaratan yang disebabkan oleh oksigen dan air, yang ketiga pemanasan, yang keempat pendinginan, yang kelima pembusukan, dan terakhir pemberian tekanan. Kita masuk pada yang pertama yaitu pembakaran. Pembakaran merupakan proses perubahan sifat materi yang tidak dapat kembali ke wujud aslinya. Contohnya, kayu yang kita bakar tidak akan berubah wujud kembali menjadi kayu seutuhnya. Yang kedua, perkaratan oleh oksigen dan air. Perkaratan karena faktor udara dan dapat pula disebabkan oleh air yang akan mengakibatkan perubahan warna pada materi. Perubahan tersebut biasanya terjadi pada benda yang mengandung logam. Contohnya, besi jika dibiarkan terlalu lama di udara yang terbuka dan suhu yang rendah, maka akan terjadi perkaratan yang ditandai dengan munculnya bercak warna kuning kecoklatan pada benda tersebut. Yang ketiga, pemanasan. Pemanasan akan mengakibatkan suatu sifat materi yang semula padat dapat meleleh atau mencair. Pemanasan dapat dilakukan dengan cara memberikan suatu sumber panas seperti sinar matahari, api, belerang, dan materi yang lainnya. Contohnya, air sungai yang terkena panas akan menjadi hangat. Contoh lainnya yaitu air yang kita panaskan di kompor akan mendidih. Yang keempat yaitu pendinginan. Pendinginan adalah diturunkannya suhu pada materi. Contohnya, ikan segar dan sayur-sayuran dibekukan dengan cara dimasukkan ke dalam kulkas, yaitu agar tidak mudah membusuk. Yang kelima yaitu pembusukan.
Pembusukan dapat terjadi karena adanya bakteri dan kandungan air yang berlebihan serta faktor udara yang mengakibatkan suatu materi tersebut membusuk. Contohnya saja, buah yang kita letakkan di tempat yang lembab akan mudah sekali menjadi busuk. Dan yang terakhir yaitu pemberian tekanan. Pemberian tekanan akan mengakibatkan sifat benda berubah. Hal ini dapat dilakukan dengan menekan benda. Contohnya, plastisin dapat berubah bentuk apabila kita tekan. Nah, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, kita sangat sering melakukan hal-hal yang berhubungan dengan materi dan perubahannya. Contohnya yaitu pembakaran sampah, kertas, dan lain-lain. Tentu saja kita sangat sering melakukan pembakaran sampah. Yang kedua yaitu penyalaan lilin. Pada saat listrik padam atau mati, kita akan menyalakan lilin, dan hal tersebut merupakan materi dan perubahannya. Yang ketiga, pembekuan air menjadi es, pelelehan es menjadi air, pelarutan gula, garam, dan sebagainya. Pelarutan gula ini juga sering kita lakukan saat kita membuat teh, membuat kopi, maka kita akan melarutkan gula di dalam air. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.